Ya, sekarang saya ingin ke Prof. Hendrawan Supratikno. Prof, kalau kita melihat kan skema crowdfunding ini seakan cukup didorong begitu ya sebagai salah satu alternatif untuk pembiayaan pembangunan IKN. Tapi kenapa kemudian ini didorong sebegitunya begitu ya, Prof? Apakah ini menjadi substitusi atau mungkin pengganti atau mungkin menjadi solusi karena tidak ada investor misalnya? Jadi intinya sebenarnya kami di DPR ini sedang menunggu peraturan pemerintah yang menjadi turunan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 ini tentang Ibu Kota Negara. Jadi dalam salah satu peraturan pemerintah itu kan nanti akan diatur mengenai pendanaan dari Ibu Kota Negara ini. Nah, sebelum peraturan pemerintah itu lahir, tentu kita tidak bisa secara definitif begitu ya membayangkan bagaimana skema pendanaan yang akan digunakan. Yang ada dalam undang-undang itu disebut bahwa ada jatah dari atau alokasi dari APBN, ada alokasi untuk pihak swasta, ada kerjasama pemerintah dengan badan usaha, dan berbagai bentuk creative financing, pembiayaan kreatif atau pembiayaan campuran, begitu blended financing, yang tentu bisa kita bayangkan macam-macam ya. Ada yang sifatnya tadi urunan. Kalau kami membayangkan obligasi untuk Nusantara ya. Jadi karena obligasi yang diterbitkan itu memberikan jaminan bahwa ada komitmen jangka panjang. Karena obligasi itu kan masa jatuh temponya atau tenornya biasanya minimal 10 tahun. Jadi dengan demikian pihak swasta atau siapapun investor yang akan masuk mendanai Ibu Kota Negara ini akan berpikir bahwa ada komitmen dan keperbiakan pemerintah untuk kelangsungan dari Ibu Kota Negara ini. Ya, tapi skema crowdfunding yang dimaksudkan Kepala Otorita ini seperti apa, Prof? Apakah sudah disediakan platform begitu bagi pemerintah untuk masyarakat yang ingin urunan begitu? Ya, kalau urunan sifatnya sukarela ini kan tidak bisa dipastikan ya. Berapa besar yang bisa diperoleh. Kemudian sekali lagi masyarakat sendiri kalau ingin memberikan sesuatu biasanya harus dorong dengan skema insentif ya. Karena people response to incentive. Masyarakat, orang itu akan bereaksi terhadap insentif yang diberikan. Kalau hanya sekedar sukarela, kemudian mengandalkan tanggung jawab sosial perusahaan, sekali lagi masih terdapat ketidakpastian. Lebih pasti kalau pemerintah menerbitkan obligasi dengan tenor tertentu dan imbal balik tertentu, imbalan tertentu. Oke, kita ke Pak Tauhid. Pak Tauhid, kita tahu kan sebelumnya ada investor asal Jepang yang kemudian menarik diri yang disebut SoftBank begitu ya. Ini apa evaluasi dari Pak Tauhid melihatnya? Apakah memang artinya investor ini tidak tertarik atau memang secara peraturan perundangan kita yang kemudian menyulitkan para investor ini akhirnya untuk tertarik investasi ke kita? Ya, kalau kita lihat ya, investasi swasta itu diharapkan ya pada dasarnya membiayai beberapa jenis infrastruktur seperti perumahan umum, perguruan tinggi, lembaga pendidikan swasta, sains teknokrat, kemudian sarana kesehatan, pusat perbelanjaan. Jadi dari seluruh jenis infrastruktur yang akan dibangun swasta tersebut, itu satu kata kuncinya, sejauh mana jumlah penduduk bisa memfasilitasi katakanlah bisa kepadatan dan sebagainya, itu bisa dibangun di sana, sehingga kalau misalnya dari sekian rencana pemerintah ternyata butuh waktu yang cukup panjang dan lama agar jumlah penduduk di daerah tersebut bisa dihitung sebagai basis investasi begitu. Nah, saya melihat ya SoftBank dengan melihat mungkin perencanaan pemerintah tampaknya belum ketemu nih. Kalau misalnya perumahan umum ya untuk pegawai ternyata masih lebih sedikit dari asumsi yang digunakan oleh SoftBank gitu, sehingga tidak layak untuk dibayar kalau mereka berinvestasi di perumahan umum. Hal lain misalnya pembangunan rumah sakit, ada kemudian sekolah dan sebagainya. Kalau jumlah penduduk sedikit, otomatis iuran ataupun katakanlah pemasukan dari penduduk yang ada di sana, terutama ASN, tidak mencukupi seluruh investasi yang harus dibangun di sana. Kan investasinya bukan hanya soal fasilitas umumnya, tapi juga lingkungan dan sebagainya. Karena biasanya swasta kan agak lebih kompleks dan sangat bagus, dan pasti kalau misalnya jumlah penduduk kurang dan katakanlah
di sana tingkat untuk daya belinya katakanlah belum bisa dihitung baik, maka otomatis swasta akan katakanlah mundur tahap demi Baik. tahap begitu. Saya Baik. kira problemnya di situ, mungkin tidak match dengan perencanaan pemerintah ya, soal jumlah ASN dan sebagainya. Ya, itu menjadi problem tersendiri. Tapi Pak Jilal, berdasarkan riset mungkin atau dari riset Anda begitu ya, kalau melihat dari pengalaman negara-negara lain pada saat pemindahan ibu kota, dari sisi pembiayaan ini seperti apa sebenarnya? Begini ya, umumnya kalau misalnya ambil contoh Putrajaya lah gitu ya, atau Canberra misalnya gitu. Itu adalah keinginan daripada pemerintah, keinginan daripada negara. Otomatis memang yang membiayai adalah negara itu sendiri ya. Bahwa kemudian swasta hadir dan sebagainya itu konsekuensi logis lah, di mana-mana itu seperti itu. Nah, tetapi bukan berarti kita ingin melakukan sesuatu tetapi menggantungkan nasibnya itu kepada kehadiran daripada swasta itu sendiri. Nah, ini saya kira yang paling sangat disayangkan ya ketika kita berbicara soal IKN, tetapi bukan berangkat dari kemampuan kantong kita sendiri gitu ya. Kalau kita bicara dari kemampuan kantong kita sendiri, maka kita akan bertanya soal kebutuhan gitu ya. Karena yang perlu dikeluarkan dari kantong kita ini banyak, Mbak. Bukan hanya soal gedung-gedung kantor dan sebagainya gitu ya. Nah, ini yang saya kira untuk menyiapkan atau merencanakan pemindahan ini itu tidak dilakukan secara komprehensif. Ya, itu seperti mendadak gitu loh ya, ada ide langsung dijalankan. Saya kira tidak bisa begitu. Contoh misalnya kayak Putrajaya ya, Putrajaya itu disiapkannya panjang sekali waktunya, Mbak. Ya, mungkin beberapa pelita gitulah baru mereka sampai kepada pemindahan itu dan yang lain-lain saya kira. Nah, itu kasusnya banyak di seluruh dunia dan kita bisa mempelajari ya, tidak ada yang bicara di bawah 5 tahun itu nggak ada, Mbak. Bikin kota yang swasta aja BSD itu perlu puluhan tahun baru bisa seperti sekarang. Itu dari tahun 80-an ya direncanakannya. Oke. Prof Hendrawan, terakhir ini skema crowdfunding ini apakah memang diharapkan untuk menjadi pembiayaan presentasenya cukup tinggi atau sebenarnya ini hanya entry point saja, dan seberapa logis ide ini di tengah kondisi pandemi saat ini yang kita ketahui perekonomian masyarakat cukup terdampak? Entry point-nya tetap harus APBN ya. Itu sebabnya kita mengalokasikan 20% dari pembiayaan ibu kota negara ini yang pada tahap pertama ini secara pasti, dan itu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani sudah memberikan konfirmasi bahwa siap untuk mengalokasikan dana sebesar 20% dari kebutuhan itu. Kalau soal crowdfunding itu saya kira itu masih dalam pemikiran saya lebih sebagai tidak bisa diandalkan. Berapa persen, Prof? Karena apa? Ya, karena sekali lagi seperti misalnya nanti CSR, kemudian patungan, skema seperti itu tidak memberi kepastian ya. Jadi tetap kita harus berusaha meyakinkan investor-investor ya untuk berhitung secara rasional bahwa dalam perhitungan mereka ya pembangunan ini layak secara ekonomi ya, dan ketidakpastian yang mereka khawatirkan harus bisa direduksi, ditekan seminimal mungkin, karena ketidakpastian itu adalah musuh investasi ya. Jadi itu sebabnya komitmen pemerintah pada tahap-tahap awal ini akan memberikan sinyal kepada para investor ini bahwa pemerintah serius, bahwa pembangunan ini adalah penting dan merupakan komitmen negara yang tidak akan berubah meski pemerintahan berubah gitu. Oke, Prof, terakhir, apakah ide crowdfunding ini akan segera dijalankan dalam waktu dekat ini atau bagaimana realisasinya? Tunggu peraturan pemerintahnya ya, sebab tanpa dasar hukum yang kuat tentu ide-ide seperti ini tidak memiliki pijakan yang kuat.
Oke, artinya kita masih sama-sama menanti bagaimana kemudian dari sisi peraturan dan juga kita akan menantikan bagaimana kemudian kebijakan yang akan dilakukan dari pemerintah. Tapi terima kasih Bapak-Bapak, terima kasih Prof. Hendrawan, terima kasih Pak Tauhid dan juga terima kasih Pak Jilal sudah bergabung bersama kami berdiskusi di Kabar Petang TV One. Sehat-sehat selalu.